didukung oleh Syukron katsiran masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan, dan kira-kira apalagi ya penjelasan yang akan disampaikan hari ini khususnya terkait dengan bagaimana sih menjadi seorang atau pribadi muslim yang kreatif dan juga inovatif menurut Islam. Yuk kita langsung saja saksikan selanjutnya untuk Anda. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan lalu bagaimana Islam mengajarkan agar setiap muslim bisa menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Ini pertanyaan penting yang akan saya jawab pada sore hari ini. Singkat saja, satu resep yang paling penting adalah yang pertama, gunakan dengan baik sumber kreativitas dan inovasi manusia yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain. Apa itu? Akal. Semua manusia diberikan akal dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Akal manusia adalah akal yang paling sempurna. Kalau adik-adik melihat dalam Al-Quran, saya kasih tahu, ini rahasia di dalam Al-Quran, ada satu rahasia yang penting. Akal itu dalam kata-kata akal dalam Al-Quran tidak ada yang disebut dalam bentuk isim atau kata benda. Adik-adik tahu isim? Isim adalah artinya kata benda. Anda di bulan Ramadan ini kalau meneliti Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak akan diketemukan kata al-aqlu atau aklun, tidak akan ada. Yang akan Anda temukan dalam Al-Quran, kata akal atau yang terderivasi atau mustaq dari kata akal atau yang berasal dari kata akal, semuanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam bentuk kata kerja atau dalam bahasa Arabnya yaitu fi'il, kata kerja. Pertanyaannya sekarang, mengapa di dalam Al-Quran akal ini digambarkan oleh Allah dengan kata kerja? Ada kata-kata misalkan afala ta'qilun, apakah kamu sekalian tidak berpikir? Ada ayat lagi, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang kafir itu mengatakan law kunna nasma'u aw na'qilu. Semua kata kerja. Nah, para ahli tafsir lalu kemudian berpikir, ada apa sebenarnya rahasia di dalam ayat Al-Quran? Kenapa akal tidak disebut dalam kata benda? Karena ternyata adik-adik sekalian, Quran ingin memberi pelajaran kepada kita semua bahwa akal ini fungsinya tidak boleh berhenti. Orang harus terus-menerus memfungsikan akal. Untuk apa? Berpikir terus-menerus. Bayangkan, kalau manusia sudah berhenti berkreasi dan berinovasi, bumi ini tidak akan seramai ini. Di bulan-bulan ini, adik-adik tahu kita semua sedang belajar di rumah, bapak-bapak sedang work from home, ya, karena ada corona. Tugas manusia oleh adanya corona ini, sebenarnya pada saat yang sama Allah ingin menunjukkan kepada kita, nih saya kasih kamu, yaitu penyakit yang berasal dari virus corona. Kamu sudah saya kasih akal. Berpikir dan kreatiflah Anda untuk mencari obat agar corona ini bisa terselesaikan. Itu para pemirsa Metro TV dan khususnya adik-adik yang saya cintai. Yang kedua, yang terakhir, ini singkat saja. Yang kedua, setelah Anda terus-menerus menggunakan akal pikiran, maka langkah berikutnya adalah teruslah berkarya, teruslah bekerja,
teruslah berkarya nyata. Jangan berhenti hanya sampai tahap berpikir. Apa yang Anda pikirkan, kerjakan. Begitulah seterusnya. Apa yang Anda kerjakan, pikirkan. Berpikir, berkarya, berkarya, berpikir terus menerus seperti itu. Maka itu akan membangun kreativitas dan inovasi. Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat 105, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Masya Allah, ayat ini luar biasa. Kata Allah, waqul, dan katakanlah. Siapa yang diperintah? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa yang disuruh mengatakan? I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Bekerjalah kamu, berkaryalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, Allah akan melihat karyamu, begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Para pemirsa dan adik-adik siswa madrasah khususnya yang saya cintai dan yang saya banggakan, menutup pertemuan pada saat ini, saya perlu sampaikan sedikit kesimpulan dari apa yang saya uraikan tadi. Yang pertama, kreativitas dan inovasi adalah anugerah yang hanya diberikan kepada manusia. Dan itulah yang menjadi alasan bahwa manusia kemudian diangkat oleh Allah menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Dan yang kedua, apa yang Anda pikirkan, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan sesempurna mungkin, maka itu akan melatih Anda menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pesan singkat ini akan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya para siswa-siswa madrasah yang saya cintai dan yang saya banggakan. Akhirnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik pemirsa di rumah, itu tadi beberapa cara untuk menjadi pribadi muslim yang kreatif dan juga inovatif. Seperti yang dijanjikan, sekarang kita akan waktunya menguji pemahaman adik-adik pemirsa di rumah semua dengan 2 pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Dalam surah dan ayat berapakah yang menjelaskan bahwa manusia terus harus bekerja dan berkarya nyata selama hidupnya? A. Quran surah At-Taubah ayat 105. B. Quran surah At-Taubah ayat 110. Atau C. Quran surah At-Taubah ayat 115. Nah, pertanyaan kedua, adik-adik pemirsa di rumah, ayat berapakah dalam surah Al-An'am yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi dan mengangkat derajat di atas makhluk lainnya? A. Ayat 165. B. Ayat 155. Atau C. Ayat 145. Nah, adik-adik bisa menjawab langsung, ditulis di kolom komentar dari postingan banner tema hari ini yang diunggah di akun Instagram @metrotv. Tapi jangan lupa harus memfollow dulu akun Instagram Metro TV ini ya. Dan kita tunggu jawaban dari adik-adik semua hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat malam nanti. Nah, akan hadiah pastinya masing-masing Rp500.000 untuk 2 pemenang. Dan kita akan langsung mengumumkan jawaban pada episode berikutnya.
Nah, untuk adik-adik yang telah berpartisipasi ikut kuis yang kemarin, sekarang saya akan memberikan jawaban yang benar sekaligus 2 nama pemenangnya. Ini dia jawaban yang benar. Dan inilah nama-nama 2 pemenang yang beruntung. Selamat ya, berkah selalu untuk adik-adik pemirsa di rumah yang sudah menjadi pemenang. Jangan pantang mundur untuk terus mencoba, dan untuk adik-adik yang khususnya belum terpilih sebagai pemenang. Tenang saja karena kita masih akan terus ada kuis-kuis di setiap episode dari Syiar Madrasah Ramadan selanjutnya. Untuk jawaban hari ini, adik-adik bisa mendapatkannya esok di episode selanjutnya tentunya. Nah, adik-adik pemirsa di rumah yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui penjelasan materi hari ini kita semakin sadar bahwa kita ini sebagai manusia yang telah diciptakan sebaik-baiknya sebagai makhluk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa terus mengembangkan potensi yang kita miliki untuk terus berkreasi dan juga berinovasi, yakni dengan menggunakan akal yang kita miliki ini. Kami pamit undur diri dulu, jangan lupa untuk terus menyaksikan terus program Syiar Madrasah Ramadan yang tayang setiap hari Senin hingga Jumat selama bulan suci Ramadan pukul 16.05 waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV. Allahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.